Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Mazmur ke-34. Mazmur 34. Kita membaca dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Singa-singa merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan. Ku ajarkan kepadamu, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mulai membahas pasal ke-34 dari kitab Mazmur. Menjelang selesainya 24 Mazmur tentang Mesias, dari pasal 22 kematian Yesus di atas kayu salib. Mazmur ke-23 kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Mazmur ke-24 kenaikan Yesus ke dalam surga. Dan saudara-saudara, ketiga tahap ini, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga, menjamin suksesnya keselamatan yang sudah dilaksanakan oleh Yesus Kristus selama dia hidup di dalam dunia ini. Allah mengasihi dunia, mengaruniakan anak yang tunggal itu kepada mereka, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Kristus turun ke dalam dunia, maka keselamatan mungkin dilaksanakan. Karena Kristus rela menjelma menjadi daging dan darah, hidup sebagai manusia. Ada kematian, kebangkitan, dan kenaikan yang diraih oleh juru selamat yang ajaib ini. Saudara-saudara sekalian, maka di dalam sebelum hidup Yesus di dunia 1000 tahun, Allah telah memberikan nubuat-nubuat di dalam kitab suci. Dan di dalam Mazmur, kitab yang begitu ajaib ini penuh nubuat tentang Kristus yang datang ke dunia, yang lahir di palungan, yang hidup susah payah, yang rela mati tergantung di atas kayu salib, yang rela ditusuk kedua tangan kedua kakinya, rela mencurahkan darah sampai tulangnya terlepas dari bersendinya. Semua sudah dinubuatkan, saudara-saudara. Dan Tuhan memberikan kepada Raja Daud sengsara-sengsara penderitaan, supaya dia boleh mengalami dan dia boleh berseru kepada Tuhan. Dan di dalam pengalaman itu Tuhan membubuhi simbol-simbol supaya menjadi wakil Yesus di dalam dunia. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman kesedihan, kesusahan, sengsara, penderitaan yang dialami oleh Daud itu melambangkan bagaimana Kristus pernah datang ke dalam dunia penuh dengan sengsara. Pasal ke-34 adalah beberapa istilah yang muncul: jahat,
baik, dan juga muncul seru-seruan yang didengar doanya oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, kita mengatakan pada waktu Daud di dalam pelarian, dan dia pernah berada di dalam Raja Akimelek. Nah, saudara-saudara, raja ini ada raja yang tidak baik kepada dia. Akhirnya dia tahu dia mungkin mati dibunuh oleh raja orang kafir ini. Maka akhirnya dia pura-pura menjadi gila, dan akhirnya diusir oleh raja itu. Waktu dia diusir, dia baru mendapatkan lolos daripada tangan orang yang menakutkan. Dan dia akhirnya boleh bebas, boleh damai, dan boleh hidup di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 34 dari ayat pertama sampai ayat 10 lebih 10 kali bicara tentang sikap positif bagaimana orang yang berada di dalam penderitaan tetap mencintai Tuhan, takut kepada Tuhan, seru nama Tuhan, penuh dengan berkewajiban untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Aku memuji namamu, aku membesarkan namamu dengan orang-orang yang rendah hatinya. Aku bersandar kepadamu. Istilah positif bagaimana manusia berseru kepada Tuhan, memandang kepada dia, memegang dia, dan bersandar kepada dia, memuji dia, takut kepada dia, terus diungkapkan. Ini mengajar kepada kita di dalam sengsara bagaimanapun, kita jangan lupa dekat kepada Tuhan, karena dia adalah Allah kita. Dia adalah sang pencipta, sang pengasih sayang, sang pemelihara, dan sang memberkati kita biar kita mencintai Tuhan seumur hidup. Saudara-saudara sekalian, di dalam Mazmur 34 juga ada istilah bagaimana kita harus bersikap di hadapan Tuhan sebagai anak-anaknya yang hanya bersandar kepada Dia. Jangan kita sombong, jangan kita merebut kemuliaan Tuhan, jangan kita membanggakan diri, karena bagaimana terjadinya hari ini, kita keadaan bagaimana, semua diizinkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kita, menganugerahkan kita, sehingga kita boleh berdiri di hadapan Dia, menjadi anaknya yang tetap dipelihara oleh Dia. Saudara-saudara sekalian, tetapi setelah 10 ayat selesai, Dia memberikan satu kalimat yang begitu indah, yang berkata di sini, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Apa artinya? Kita bisa ada kekurangan di hal yang lain, tapi di hal yang baik tidak ada kekurangan. Anything that is good will be given by God to us. God will not hold anything good not to be given to us. Ini ayat Alkitab. Allah tidak mempertahankan sesuatu yang baik dan tidak diberikan kepada kita karena Dia mengasihi kita. Kepada orang yang jujur, Tuhan menghadapi mereka dengan jujur. Kepada orang yang penuh dengan kasih, Tuhan menghadapi mereka dengan penuh kasih. Kepada orang yang penuh kemurahan, Tuhan memberikan kemurahan kepada mereka. Ini adalah kalimat bagaimana cara keadilan Allah dimengerti waktu Dia menghadapi kita. Saudara-saudara, jikalau kita jujur kepada orang lain, Tuhan yang jujur akan menghadapi kita dengan kejujuran Dia sendiri. Jikalau kita murah terhadap orang lain, Tuhan tidak mungkin tidak memberikan kemurahan kepada kita. Jikalau kita mempunyai cinta kasih kepada sesama, Tuhan tidak mentahankan cinta kasih-Nya dan tidak diberikan kepada kita. Ini 3 kalimat. Yang merciful, Tuhan juga merciful kepada dia. Yang full of kindness, Tuhan juga memberikan kindness kepada dia. Yang jujur, Tuhan juga memberikan kejujuran kepada dia. Setelah 3 kalimat ini, Alkitab mengatakan yang licik, yang tidak jujur, Tuhan memperlakukan orang itu dengan bengkok.
Saya takut sekali. Setiap kali membaca Alkitab saya merenungkan, membandingkan apakah artinya ini. Kalau engkau adalah seorang yang tidak jujur, engkau adalah seorang yang selalu menipu, selalu licik, selalu memuka dua, selalu tidak resmi, tidak sungguh-sungguh sejati hatimu menghadapi orang lain, Tuhan membiarkan engkau jalannya penuh dengan kebengkokan. Saudara-saudara, Tuhan yang adil akan memperlakukan kita sesuai sifat keadilan Tuhan. Engkau baik sama orang lain, Tuhan baik kepadamu. Engkau murah kepada orang lain, Tuhan memberi kemurahan kepadamu. Engkau adalah orang yang suka mengampuni orang lain, Tuhan mengampuni engkau. Sebagaimana dalam doa Bapa kami, ampunilah kami sebagaimana kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Satu kalimat dan satu kalinya terbalik, seperti melawan dalil kitab suci yang lain. Bukankah Allah mengampuni kita terlebih dahulu, baru kita belajar dari Tuhan Allah untuk mengampuni orang lain? Tetapi mengapa dalam doa Bapa kami kalimat ini dibalik? Ampunilah kami sebagaimana kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa terbalik? Di dalam doa Bapa kami ampuni orang lain dulu, baru Tuhan mengampuni kami. Maksudnya, kalau kami tidak mengampuni orang lain, Tuhan tidak mengampuni kami. Ini betul-betul terbalik, bukan? Apakah artinya Tuhan meniru kita? Tuhan belajar dari kita. Karena kita mengampuni orang lain, maka Tuhan baru mau mengampuni kita. Begitu sempit hatinya? Bukan. Ini adalah satu tuntutan. Allah sudah mengampuni engkau, lalu engkau harus mengampuni orang lain, baru engkau berhak mendapatkan pengampunan selanjutnya. Itu artinya, if you are not good to others, you do not expect God good to you. Jika engkau tidak mengampuni orang lain, engkau tidak berhak minta Tuhan mengampuni engkau lagi. Saudara-saudara sekalian, Alkitab begitu ketat menyusun segala kebenaran karena Allah yang maha sejati, yang maha bijaksana, yang maha jujur, yang maha benar. Dia tidak pernah mewahyukan satu kalimat di dalam mengandung satu suku kata atau satu huruf yang salah. Tuhan yang begitu benar mengajar kepada kita bagaimana menjadi orang Kristen yang baik. Dan saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-12 ini diberikan kepada sesuatu tujuan, sesuatu janji kepada kita. Singa-singa yang masih muda, singa-singa yang sangat sehat, mereka pun masih mengalami kelaparan. Tetapi orang yang takut kepada Tuhan tidak akan kekurangan apapun yang baik. Tuhan tidak mempertahankan sesuatu kebajikan tidak diberikan kepada engkau. Yang baik untuk kamu pasti diberikan kepada kamu. Yang baik kepada kamu tidak dipertahankan oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Itu sebab Tuhan tidak mempertahankan, meninggalkan, mengambil sesuatu kebaikan yang tidak diberikan kepada kita. Tetapi saudara-saudara, apa sih yang diarti yang baik untuk kita? Yang baik untuk kita, kadang-kadang kita tidak sadar itu baik. Yang baik untuk kita, kadang-kadang kita rasa itu sulit untuk kita. Tetapi saudara-saudara, yang baik untuk kita tidak boleh diukur melalui takaran kita sendiri. Yang disebut good things for us is according to the criteria from God, not from our standard. Saudara-saudara, anak kecil menganggap sekolah itu tidak baik karena harus nangis, harus kerja berat. Itu sangat susah bagi dia. Tetapi sekolah itu baik untuk anak, tetapi anak tidak rasa itu baik, tetap harus sekolah. Ini artinya obat yang pahit itu tidak enak, tapi baik untuk penyakit. Orang Tionghoa mengatakan liang you ku kou li ji zong yan ni er li xing. Artinya kalimat yang tidak enak didengar, sangat baik untuk merubah sifat hidup kita masing-masing. Harus kita dengar meskipun kita tidak suka. Obat yang pahit itu tidak enak dimakan, tapi baik untuk menyembuhkan penyakit kita. Itu sebab harus dimakan.
Yang disebut baik bukan menurut ukuran manusia. Yang disebut baik itu menurut standar kriteria takaran dari Tuhan. Apa yang Tuhan anggap baik, jangan engkau tolak. Yang Tuhan anggap baik, harus engkau terima. Karena Alkitab mengatakan, all things work together for good to those who love God. Segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mencintai Tuhan. Di dalam terjemahan daripada satu versi kitab suci bahasa Inggris mengatakan dengan sangat mentakjubkan, God works in everything for good to those who love God. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi mereka yang mencintai Tuhan. Dan di dalam terjemahan lain, segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebajikan untuk orang-orang mencintai Tuhan. Segala sesuatu bekerja sama. Siapa yang mengatur ini? Siapa yang bikin segala sesuatu bisa bekerja sama? Versi itu mengatakan, Allah bekerja di dalam segala sesuatu. God works in everything. Segala sesuatu yang seperti kelihatan kebetulan, seperti terjadi tidak terencana. Segala sesuatu yang terjadi secara mendadak. Aku tidak mengerti kenapa hari ini orang ini ditabrak. Kenapa hari itu ada orang ditolak. Kenapa hari itu orang mendapatkan penyakit kanker. I don't know why. Segala sesuatu terjadi. Kebanyakan di luar dugaan kita. Tapi Alkitab mengatakan Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Allah yang mengizinkan ada orang yang rugi, ada orang yang sakit, ada orang ketabrakan, ada orang yang mati. Semua ini adalah pekerjaan manusia, pekerjaan musuh, pekerjaan setan, pekerjaan orang Kristen. Tetapi Alkitab mengatakan satu kalimat, God works in everything for good to those who love God. Allah bekerja di segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintai Tuhan. Berarti hal-hal yang engkau rasa tidak baik, tetap ada unsur Allah bekerja di dalam. Berarti hal-hal yang engkau rasa rugi, engkau rasa tidak bahagia di dalam, tetap ada caranya. Tuhan bekerja di dalam untuk mendatangkan kebaikan untuk engkau. Saudara-saudara, itu sebab ayat ini saya makin mikir, makin tak ngerti. Makin mengerti banyak. Makin banyak hal yang kurang mengerti. Karena terlalu dalam, terlalu limpah artinya. Di sini dikatakan Allah tidak akan memberikan yang tidak baik. Sebaliknya, segala yang baik akan diberikan Tuhan kepada orang yang takut kepada Dia. Dan tidak kekurangan hal-hal yang baik. Kalimat ini dibanding dengan singa yang muda. Singa yang sehat pun kadang-kadang mengalami kelaparan. Tetapi orang yang takut kepada Tuhan tidak akan kekurangan apapun yang baik. Saudara-saudara, mengapa pakai singa? Memang karena di dalam tanah suci tidak ada macan. Lebih banyak singa adanya. Macan berada di 2000 km sesudah timur daripada tanah suci. Macan berada di India. Macan berada di Tiongkok. Yang di India itu ada macan dari selatan yang terkenal sekali. Macan-macan ada di Tiongkok. Macan-macan ada di Tiongkok Utara yang namanya Heilongjiang. Macan-macan ada di Siberia, macan putih. Dan macan-macan yang paling besar di dunia justru ada di Indonesia, macan Sumatera. Harimau Sumatera adalah harimau terbesar di seluruh muka bumi. Dari kuping kepalanya, dari jenggot sampai dia pada ekor, lebih 3 meter. Tetapi di tanah suci, di mana kitab suci menulis ayat-ayat ini, seluruh kitab suci tidak muncul istilah macan. Seluruh kitab suci berkali-kali tulis mengenai singa. Di Tiongkok ada dinasti Song. Seorang namanya Wusong dengan pukulan tangan telanjang ini mematikan seekor macan. Itu terkenal sekali namanya Wusong Tahu. Mr. Wusong mematikan macan.
Kitab suci sebelum dinasti Sung lebih daripada 2000 tahun menulis seorang namanya Samson membunuh seekor singa. Jadi di Tiongkok ada cerita seorang membunuh macan. Di Alkitab cerita seorang membunuh singa, yaitu Samson. Saudara masih tahu ceritanya, masih ingat Samson dan Delilah. Mungkin engkau dengar ini di sekolah minggu, engkau mungkin dengar di khotbah yang lain. Samson membunuh singa dengan kedua tangan yang telanjang. Saudara sekalian, macan sama singa berbeda sekali. Macan sama singa berbeda bukan saja di tempat geografi mereka hidup, berbeda secara sifat daripada dasar binatang itu. Singa mempunyai sifat yang berani, jantan, dan tidak pernah takut. Dan dia juga mempunyai lapang dada yang tidak ada pada macan. Macan kalau makan engkau, dia dari belakang. Singa kalau makan engkau, dari depan. Karena dia singa, maka orang tidak katakan macan itu adalah raja binatang. Raja binatang adalah lion. Lion is the king among the animals. Singa hampir tidak pernah takut binatang apapun yang berada di darat. Saudara-saudara, di daratan tidak ada satu binatang yang bisa melawan singa. Dan macan sama singa kadang-kadang berbeda lagi. Singa lebih berani berjalan-jalan sendiri, saudara-saudara. Dan singa mempunyai keberanian yang terkenal di dunia, sehingga banyak negara memakai singa menjadi lambang negara mereka. Singa begitu jantan, begitu berani, sehingga dia kalau mau cari makan, dia hampir tidak takut ada binatang yang berani melawan dia. Tetapi dia kalah cepat daripada beberapa macam binatang. Misalnya cheetah, misalnya macan tutul, kadang-kadang bisa lari lebih cepat dari singa sehingga lolos dari tikaman singa. Tapi saudara-saudara, Alkitab di dalam ayat ini mengatakan singa muda yang kuat masih mengalami kelaparan. Kenapa mengalami kelaparan? Karena dia tidak berani menyerang satu kawan hewan yang begitu banyak. Baik sapi, baik binatang yang lain. Singa hanya berani mengejar yang di belakang. Jikalau sapi semua berlari pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ada beberapa sapi tua, sapi sakit yang tidak keburu ikut di belakang. Itu yang dimakan oleh singa. Dan waktu saya memperhatikan binatang membunuh binatang yang lain, diberikan teknik oleh Tuhan luar biasa. Dia mematikan binatang biasanya cuma dua tempat. Pertama, gigit daripada leher atau gigit dari bertulang punggung. Mengapa leher? Karena di leher ini tempat pernapasan. Kalau singa makan seekor kuda atau seekor kambing atau seekor sapi, dia gigit dari sini, bikin putus dia punya pernapasan. Itu paling cepat mati. Kedua, singa kalau mau menterkam sesuatu binatang, dia gigit tulang punggungnya. Karena tulang punggung ada spinal cord, ada pusat daripada nervous, yaitu sistem syaraf. Kalau dilumpuhkan, seluruh binatang itu tidak bisa gerak, baru dia makan. Ini bikin yang dijadikan mangsa oleh dia, matinya lebih gampang, putus napasnya lebih tidak sakit dan tidak merasakan siksaan terlalu berat. Ini caranya Tuhan mendidik semua binatang. Kalau membunuh binatang lain, jangan disiksa, dilumpuhkan dulu. Manusia lain, kalau manusia menyiksa binatang, siksanya kurang ajar sekali. Kecoa dicopot satu kaki, dua kaki, satu-satu sampai tiap bergerak, lalu tepuk tangan. Kita jangan begitu. Seorang pendeta di Beijing yang dipenjarakan 26 tahun, dia mengatakan, "Hei ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak, janganlah mengizinkan anakmu memperkosa binatang-binatang. Janganlah mengizinkan anakmu menyiksa binatang-binatang.
kepala dicopot, kaki dicopot, supaya dia mati dan mati, hidup dan hidup. Jikalau engkau memperbolehkan anakmu begitu memperlakukan binatang, waktu dia menjadi dewasa, dia akan memperlakukan hal yang sama kepada teman-temannya sesama manusia. Itu kekejaman seorang manusia justru dipupuk sejak mereka masih kecil. Sekarang manusia paling biadab adalah manusia memakai senjata kimia, memakai senjata bakteri untuk membunuh musuh mereka, supaya ada bakteri-bakteri yang dimasukkan ke tubuh manusia, lalu makan daging orang pelan-pelan sampai matinya, rusak sekali seluruh tubuhnya. Karena apa? Mereka tidak ada belas kasihan. Mereka tidak mempraktekkan cinta kasih untuk menghormati sesama manusia. Kalau bisa disiksa, disiksa. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta. Meskipun binatang harus makan binatang yang lain, tapi Tuhan memberikan pendidikan. Engkau harus melumpuhkan dia, membuat dia bius, tidak sakit, baru engkau boleh makan dagingnya. Singa-singa begitulah. Singa tidak ada musuh di darat. Musuh terbesar dari singa adalah buaya. Buaya yang paling besar, kalau membuka mulutnya besar-besar, seekor singa bisa dimakan separuh daripada tubuhnya, pahanya pun masuk ke dalam mulutnya. Dan pada waktu singa yang sedang melewati satu sungai tidak tahu di bawah itu ada buaya, maka di dalam beberapa detik mendarat buaya itu muncul, buka mulut, lalu terkam dia tidak bisa loloskan diri. Singa hampir tidak bisa mati di dalam binatang yang lain kecuali di dalam mulut buaya. Ini musuh yang dia tidak mungkin mengalahkan, karena memang laut dan sungai itu bukan milik harimau dan singa. Sungai dan laut itu milik daripada buaya dan ikan, sehingga dia kehilangan kejayaan di situ. Kalau waktu singa lapar, engkau bilang mana mungkin. Dia begitu jantan, begitu berani, begitu berkuasa, taponya begitu besar. Kenapa dia harus mengalami kelaparan? Alkitab mengatakan, singa jantan yang muda pun kadang-kadang harus mengalami kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini janji Tuhan. Mari kita menjadi manusia yang mencari Tuhan, menjadi manusia yang takut kepada Tuhan, sehingga kita dijanjikan tidak kekurangan apapun yang baik. Yang baik akan Tuhan berikan kepada kita. Kalau tidak diberikan, berarti kurang baik. Engkau mencintai seorang gadis yang cantik sekali, engkau ingin nikah sama dia, engkau berdoa mati-matian, berpuasa siang malam, Tuhan berikan anak gadis itu kepada saya. Akhirnya anak gadis nikah sama orang lain. Engkau nangis, engkau sedih, engkau patah hati. Jangan susah. Kalau gadis itu Tuhan tidak berikan kepada engkau, berarti memang dia tidak baik dimiliki oleh engkau. Dia lebih baik dimiliki oleh orang lain. Engkau jangan bersungut-sungut. Engkau jangan marah-marah kepada Tuhan. Engkau jangan mengejek-ejek Tuhan. Kenapa engkau tidak mendengarkan doaku? Saudara-saudara, saya percaya setiap hari di dunia ini ada ratusan ribu orang yang patah hati. Ada orang yang begitu sedih karena tidak mendapatkan yang diinginkan. Lalu mereka merasa tersendiri, merasa dibuang oleh orang. Juga ditambah dengan dari setan memberikan benih. Engkau bukan dibuang oleh orang itu, engkau dibuang oleh Tuhan. Lalu imannya goncang, rohaninya kacau, menjadi orang yang tidak ada harapan, tidak ada arah, dan tidak mempunyai kekuatan untuk hidup lagi di dunia ini. Saudara-saudara, hari ini dengar baik. Jikalau sesuatu yang engkau inginkan, engkau tidak diberikan oleh Tuhan, berarti itu kurang baik untuk kamu. Something you cannot get it. It is the meaning that is not good for you. Karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang takut kepada Tuhan, barang siapa yang mencari Tuhan, Tuhan memberikan dia yang baik, dan dia tidak kekurangan apapun dari hal yang baik. Dengan pikiran,
jaminan dari janji Tuhan seperti ini, biar kita tenang dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan, what you are doing is always right. What you have given me is always good. I thank you. I give glory to you, God, because you have never done anything wrong. Allah tidak mungkin bersalah. Kalau Allah memberikan kepada engkau, itu baik. Engkau rasa tidak enak, tetap baik. Engkau rasa tak perlu, tetap baik. Sama seperti dokter memberikan obat yang pahit, engkau bilang ini tidak enak, tapi baik. Dokter memberikan injeksi, engkau bilang ini sakit, tapi baik. Yang dokter yang baik tidak mungkin mencelakakan orang yang sakit. Dokter yang baik tidak pernah mempunyai hati yang mau membunuh atau merugikan orang yang sakit. Dokter yang baik selalu mempunyai niat memperbaiki kondisi penyakitmu di dalam tubuhmu. Apalagi Tuhan. Tuhan berkata di dalam buku Yeremia, in my mind there's nothing not good for you. Aku tidak pernah menaruh pikiran yang tidak baik untuk engkau. Aku selalu menaruh motivasi, menaruh pikiran yang terbaik untuk engkau. Hei Israel, engkau anak-anakku, engkau umatku. Aku selalu berniat, bermotivasi memperlakukan hal yang paling baik untuk kebajikan bagimu engkau sendiri. Barang siapa yang mencari Tuhan, tidak kekurangan apapun yang baik. Ini janji Tuhan. Nah saudara-saudara, setelah kalimat ini dikatakan, Daud mulai mengajar sesuatu yang begitu indah kepada orang-orang di dunia ini. Dengan ayat 12 dan seterusnya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Dengarkan aku. Engkau harus takut akan Tuhan. Akan kuajarkan kepadamu. Bagaimana takut kepada Tuhan? Siapa orang takut kepada Tuhan? The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Orang yang takut Tuhan mendapatkan permulaan daripada bijaksana. Fondasi bijaksana. Fondasi pengetahuan. Fondasi kebijakan. Pengertian dari arti hidup yang mulai daripada takut kepada Tuhan. Itulah menjadi dasar engkau bahagia. Saudara-saudara, barang siapa yang betul-betul takut kepada Tuhan, hidupnya mulai berada di dalam bijaksana. Karena takut Tuhan adalah permulaan bijaksana. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Saudara-saudara, Sokrates mengatakan adalah pengertian diri itu permulaan pengetahuan. The knowledge of you yourself is the beginning of the knowledge. Tapi Alkitab mengatakan the fear of the Lord is beginning of the wisdom. Wisdom is not knowledge. Knowledge is not wisdom. Wisdom dominates, and wisdom give you the right direction for your knowledge. Kebijakan mengarahkan pengetahuan. Kebijakan menjadi fondasi pengetahuan. Kebijakan menopang pengetahuan. Orang yang tidak berbijak mempunyai pengetahuan banyak pun sangat bahaya. Karena pengetahuan itu tanpa bijaksana tidak ada arah yang benar. Orang yang mempunyai kejahatan selalu dilimpahkan dengan pengetahuan, tetapi kejahatan menjadi bukti dia tidak bijaksana, karena dia tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan segala pengetahuan yang berarah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau mempunyai bijaksana, engkau menetapkan arah dulu. Arah sudah benar, baru melakukan perbuatan-perbuatan. Jikalau orang tidak ada arah, takut kepada Tuhan, dia perbuatannya selalu tidak tahu maknanya untuk apa dan tujuannya bagi siapa, akhirnya menjadikan akibat seperti apa. Praise the Lord. The fear of the Lord is the direction, is the foundation, is the principle, and is the true content of your knowledge. Dengan perasaan takut kepada Tuhan, engkau mengetahui bagaimana mengendalikan pengetahuanmu. Engkau mengetahui bagaimana mengarahkan perbuatanmu. Engkau mengetahui bagaimana mencari makna sesungguhnya daripada kehidupanmu. Karena the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Saudara-saudara, kiranya
kiranya Tuhan memberikan kepada kita sesuatu bijaksana berdasarkan takut kepada Tuhan. Lalu di sini katakan, maukah engkau bijaksana? Maukah engkau takut kepada Tuhan? Maukah engkau hidup bahagia? Di sini dikatakan 3 tuntutan. Pertama-tama adalah, siapakah orang yang menyukai hidup? Engkau bilang, saya. Do you love your life? Do you appreciate your living? Engkau menyukai hidupmu? Kedua, siapakah yang mengingini umur panjang? Saudara suka cepat mati? Begitu banyak orang bilang mati saja karena patah hati. Kalau sudah dapat nyonya, jangan mati, hidup terus menerus. Saudara-saudara, siapakah ingin hidup panjang? Siapakah ingin hidup bahagia? Siapakah ingin mempunyai makna hidup, menyukai hidup, mengumurkan panjang? Dan siapa untuk menikmati yang baik? Ini 3 pertanyaan. Do you want to appreciate your own life? Do you love your own living? Do you like to be long living in this world? Do you like to have a better life in your living in this world? Engkau ingin hidup bahagia, hidup panjang, hidup bermakna, dan hidup yang baik. Maka saudara-saudara, Daud memberikan kepada kita ajaran yang penting. Orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh appreciate hidupnya, orang yang sungguh-sungguh mau umur panjang, orang yang sungguh-sungguh mau isi kebajikan dalam hidupnya. Maka syarat di sini dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Maksudnya, lidahmu jangan suka bicara hal yang jahat. Saudara-saudara, di sini perintah pertama, kalau takut Tuhan, menghargai hidup, mau umur panjang, mau hidup bahagia, jagalah lidahmu. Kenapa kan lidah menjadi nomor 1? Kenapa lidah begitu penting? Karena Alkitab mengatakan lidah menjadi 2 simbol. Lidah sama seperti nakoda yang berada di dalam kapal. Saudara-saudara, waktu kapal itu harus membelok ke kiri atau ke kanan, dia tidak kerja lain, hanya membuat nakoda di bawah itu putar sedikit saja, sedikit ke kanan, seluruh kapal ke kiri, sedikit ke kiri, seluruh kapal ke kanan. Itu penentu. Maka di dalam kitab suci, buku Yakobus, di dalam perjanjian baru mengatakan, lidah manusia seperti nakoda yang kecil di dalam kapal, menentukan arah kapal yang besar. Saudara-saudara, seluruh mobil ke kanan ke kiri ditentukan oleh setir yang kecil itu saja. Setir itu kalau engkau ke sini, dia seluruh mobil ke kanan. Engkau belok ke kiri, dia seluruh ke kiri. Setir tidak boleh dipegang oleh orang yang mabuk. Setir tidak boleh dipegang oleh orang yang minum minuman keras, lalu sudah mabuk-mabuk, dia membawa setir. Di Taiwan ada seorang pemuda umur 22. Saking pinternya, dia lulus daripada sekolah universitas. Hanya umur 22. Juara kedua seluruh provinsi. Angkanya tinggi sekali. Anak muda ganteng sekali. Taat kepada papa mamanya di rumah. Dan menjadi murid yang baik di universitas. Anak perempuan banyak ingin nikah sama dia. Banyak orang laki-laki iri sama dia. Dia ganteng, muda, pintar, baik, taat, dan studinya rajin sekali. Hari dia di wisuda, dia mendapatkan ijazah. Bagus dia pulang, bawa ijazah, pulang dengan sepeda motor. Mendadak di tengah-tengah jalan, ada satu mobil orang gila. Begitu cepat menabrak dia, menggiring dia. Kepala pecah, dia mati di bawah mobil itu karena ditabrak. Lalu sesudah ditabrak, yang gila itu ditangkap polisi, mobilnya disita, dan orang yang berada di bawah ditarik keluar. Kepalanya pecah, otaknya keluar, tangannya masih pegang tas, di dalamnya ada
ijazah baru lulus. Hari kedua surat kabar muat foto anak muda itu. Waktu saya melihat, saya ingin menangis. Anak yang begitu bagus, begitu baik, begitu pintar. Dan ditulis, ini anak tunggal. Rumahnya miskin. Orang tuanya kerja setengah mati membesarkan anak dan kirim dia ke Taiwan University yang derajatnya paling tinggi, yang sekolah paling baik. Tunggu berapa tahun sampai dia menjadi seseorang yang sudah lulus, hari wisuda, hari mendapatkan ijazah, dia pulang ditabrak mati. Lalu ditulis, yang tabrak itu baru minum minuman keras, akhirnya sudah terbius menjadi orang yang tidak sadar, tapi bawa mobil. Saudara-saudara, apakah orang mati begitu saja? Apakah orang tua yang susah payah membesarkan anak yang tunggal ini nasibnya hanya begitu saja? Banyak hal yang kita tidak mengerti apa yang terjadi di dunia ini. Tapi di sini kita melihat satu kali lagi, setir tidak boleh taruh di dalam tangan orang yang mabuk. Karena setir itu meskipun kecil, pengaruhnya besar. Apalagi setirnya sudah tidak beres, gasnya dikencangin, itu menjadi bahaya bagi banyak orang. Saudara-saudara, di Surabaya satu mobil yang mahal sekali, miliaran, mobil Lamborghini telah membunuh orang. Dan sekarang dari Lamborghini pabrik dipanggil pemerintah, 2 orang datang memberikan kepada kita jawaban kenapa direm plong. Kenapa mobil begini mahal tidak bisa rem? Saudara-saudara, pintar itu satu hal. Pintar jalan salah itu celaka. Pintar itu sesuatu bahagia, tapi pintar tidak diarahkan itu bahaya. Pintar itu sesuatu berkat, tapi pintar merugikan orang lain itu berkat yang diselewengkan. Pintar itu berkat dari Tuhan, tapi pintar mungkin menjadi alat setan. Saudara-saudara sekalian, mengapa banyak orang mendapatkan kecelakaan? Mengapa banyak orang relasinya rusak? Mengapa banyak orang akhirnya keluarganya berantakan? Karena lidahnya tidak beres, mengatakan kalimat yang tidak beres. Saudara-saudara, hari ini saya minta kita semua mengintrospeksi diri kita sendiri. Apa yang kita katakan benar tidak? Apa yang kita katakan membangun tidak? Apa yang kita katakan menjadi berkat orang lain tidak? Begitu banyak perkataan yang najis, yang kotor, yang bohong, yang tidak jujur, yang tidak bertanggung jawab telah dikeluarkan dari mulut kita. Dan kita yang sudah mengatakan kalimat yang salah selalu tidak bertanggung jawab. Itulah Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita pengajaran. Barang siapa mau hidup dengan baik, mau hidup bahagia, mau hidup umur panjang, harus menahan lidah, jangan berkata yang jahat. Saudara-saudara, Paulus berkata kalimat kurau-kurau, kalimat omong kosong, kalimat yang tidak ada artinya, kalimat yang bermain-main. Satu kalimat pun tidak boleh keluar dari mulut kita. Kita mengatakan kalimat yang kosong-kosong, yang tidak ada artinya, lucu-lucu, tapi kalimat itu tidak membangun. Saudara-saudara, jangan main-main. Kalimat yang tidak perlu jangan keluar dari mulut. Kalimat yang tidak benar jangan ngomong dari mulut. Kalimat bohong, kalimat yang tidak bertanggung jawab jangan keluar dari mulut. Satu kata yang salah bisa menghancurkan satu negara. Satu kalimat yang tidak bertanggung jawab bisa merugikan orang. Satu kalimat yang tidak membangun bisa membuat orang bunuh diri. Saudara-saudara, mari kita baik-baik menahan lidah kita, baik-baik menahan bibir kita. Oh my tongue, my lips, we should say something right, something constructive, something helpful to others, not harmful to others. Kita berkata, jika engkau ingin hidup dengan baik, jika engkau hidup umur panjang, jika engkau hidup bahagia, pertama-tama janganlah engkau membiarkan lidahmu
mengatakan hal-hal yang jahat. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Di dalam Yakobus 2 lambang. Pertama, lidah dilambangkan sebagai nakoda kapal. Kedua, lidah dilambangkan sebagai api liar. Jangan lupa, satu hutan semua angus hanya karena ada satu api yang liar yang membakar saja. Saudara-saudara, di Amerika, di Australia, begitu banyak terjadi the wildfire, api liar membakar hutan sehingga suhu naik berapa derajat, sehingga bakarlah semua pohon mati kering dan banyak orang ikut mati, tidak ada air. Karena apa? Api liar membakar. Di dalam Yakobus dia berkata, lidahmu harus dikendalikan. Karena lidah yang tidak dikendalikan sama seperti api liar yang tidak dikendalikan, menghanguskan satu hutan. Seperti nakoda dari kapal yang tidak dikendalikan, membuat seluruh orang di dalam kapal salah arah. Saudara-saudara, berkatilah orang lain dengan lidahmu. Katalah kalimat yang membangun dengan kata-katamu. Setiap kalimat yang kau katakan harus suci, harus penuh kebenaran, harus penuh cinta kasih, harus memberikan pengharapan kepada orang lain. Ada seorang anak gadis umur 14 di Korea, cantik, pinter, sekolahnya baik sekali. Akhirnya ternyata ditemukan dia bunuh diri, loncat di dalam sungai, mati. Waktu jenazahnya ditarik kembali, ditemukan masih cantik sekali. Orang banyak yang nangis, kenapa this small girl so beautiful died committing suicide. Mereka tak mengerti kenapa anak ini bunuh diri. Lalu mereka akhirnya cari sebabnya. Mereka menemukan dia punya catatan harian. Kalimat terakhir adalah tulis begini: saya terlalu sedih. Rasa hidup tidak ada arti di dunia ini. Saya telah mengambil keputusan hari ini membunuh diri. Saya akan jalan dari rumah menuju ke sungai yang deras itu. Saya akan loncat di situ. Tidak ada orang tahu keputusan ini. Dia tulis di catatan harian, lalu ditutup. Tapi waktu ditemukan catatan harian itu, ada satu kalimat tambahan di bawah. Saya sekarang berjalan menuju sungai itu. Di tengah-tengah perjalanan, asal ada satu orang saja mau senyum kepadaku, mau bicara satu kalimat, nyopo saya tidak akan bunuh diri. Saya akan pulang rumah. Sesudah dia tulis kalimat itu, dia pakai baju, dia keluar dari rumah, jalan menuju sungai itu. Saudara-saudara, berapa orang dia temu? Saya tidak tahu. Berapa orang di tengah jalan itu? Tidak ada orang tahu. Tapi saya tahu. Betul-betul tidak ada satu orang yang senyum kepada dia. Tidak ada satu orang mengatakan satu kalimat menyopo dia. Akibatnya dia rasa dunia ini terlalu dingin. Dunia ini tidak ada arti. Akhirnya dia membunuh diri. Waktu saya membaca makalah mengenai peristiwa ini, saya sedih sekali. Lalu saya tanya, is this world so cold? Are human beings so apathetic? Mengapa kita begitu dingin? Mengapa begitu kita kurang kehangatan kepada orang lain? Orang bilang itulah gereja reform. Kesini semua diam. Orang reform taunya Tuhan sama gua sama Tuhan. Tidak ada lu, tidak ada dia. Tidak ada yang senyum sama orang lain. Dan anak perempuan itu mengatakan, asal ada satu orang senyum terhadapku. Asal ada satu orang mau bicara sesuatu kepadaku, satu kalimat menyopo, saya tidak jadi membunuh diri. Ternyata akhirnya tidak ada. Dan dia harus mati. Saudara-saudara, saya mau tanya, biasakah engkau bicara sesuatu yang indah kepada orang lain? Biasakah engkau menyopo orang lain dengan kehangatan?
Apakah engkau terbiasa memberikan senyuman? Senyum itu udah bayar kok. Semua, 1, 2, 3. Senyum tidak bayar. Smiling is the most efficient investment in your life. Engkau senyum terhadap orang lain. Tak bayar apa-apa, tak rugi apa-apa, tapi senyumanmu bisa mencegah orang bunuh diri. Senyumanmu bisa menyalakan pengharapan anak-anak muda. Senyumanmu bisa membuat orang merasa hidup berarti. Kalimat yang membangun, satu kalimat membuat orang itu betul-betul rohani yang dibangun. Saudara-saudara, saya tanya kepada saudara dengan ujian ini. Seorang anak yang nakal sekali, tapi pintar sekali. Kalau engkau bicara sama dia, hey, engkau nakal sekali. Meskipun engkau pintar, apa rasanya? Coba bayangkan ya. Kau nakal sekali, meskipun kamu pintar. Sama guru yang lain. Engkau anak pintar sekali, sayang engkau nakal. Baik yang mana? Yang ke-1 atau kedua? Kedua. Saudara-saudara, sama-sama dua kalimat. You are so naughty, even though you are smart boy. Diganti dengan you are so smart, but sometimes you are very naughty. Lain sekali bukan? Apakah perasaan perbedaan di antara dua kalimat? Kamu anak yang nakal. Dia jawab, mau apa? Saya nakal, mau apa? Meskipun kamu pintar, tidak usah ya. Itu reaksinya. Tapi anak yang ditanya, engkau anak pintar, sungkanlah. Sayang engkau nakal, lain kali tidak lagi. Beda kan? Sama-sama satu kalimat. Memutarkan yang membangun, membuat dia bergairah. Berarti dia berubah menjadi lebih baik. Tapi yang memvonis, yang memberikan kepada dia semacam kritikan yang tidak membangun, membuat dia hancur, bikin dia benci, dan dia menjadi rusak. Mari kita menjadi ibu yang berbijaksana. Mari kita menjadi guru yang membangun. Mari kita menjadi orang Kristen yang selalu bersifat konstruktif untuk menjadikan negara kita, bangsa kita, penduduk-penduduk sekitar kita menjadi orang yang lebih berarti. Karena mulut kita mengatakan yang benar. Orang Korea mengatakan, jangan engkau kutuk orang lain. Waktu engkau kutuk orang lain, sebelum kutukan keluar daripada mulutmu, kutukan itu lengket di bibirmu terlebih dahulu. Before you curse others, the sentence of cursing before going out from your mouth, it is now on your lips first. Saudara-saudara, tidak ada seorang bisa melepaskan kutukan dari bibirnya sebelum dia mengkutuk orang lain. Dan orang Korea juga mengatakan, kalau orang itu patut dikutuk, kutuk Mahmud akan pergi, jatuh diam dirinya dia. Tapi kalau orang itu tidak salah, engkau sembarangan kutuk, kutukan dia kembali, hancurkan dirimu sendiri. Itu sebab jangan kutuk, hanya berkat. Jangan merusak, hanya membangun. Banyak bukan menghakimi, tapi mendorong, membangun orang, supaya orang mendapatkan berkat. Saudara-saudara sekalian, Alkitab di sini katakan, jika engkau mau bahagia, engkau mau hidup baik, engkau mau umur panjang, engkau mau berarti hidup, janganlah membiarkan lidahmu berbuat jahat. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendapatkan pengajaran yang begitu penting dari Alkitab dan juga dari kebudayaan-kebudayaan dunia. In all the nations, the most wise words inherited to us, that is a common grace from God. All the best sentences in the wisdom heritage of all culture is a grace of God to us. It is common grace. Dan melalui anugerah Tuhan yang khusus, kita bisa menilai kalimat apa yang baik, yang tidak baik. Dan kita menjadi orang Kristen harus lebih tinggi daripada semua ini. Ada based on the honesty. Kejujuran ini pertama. Kejujuran ini penting. Tapi bohong itu jahat.
Bohong itu rusak. Dan Tuhan tidak akan menghadapi orang yang bohong dengan kejujuran. Alkitab mengatakan yang jujur, Tuhan menghadapi dia dengan jujur. Yang murah, Tuhan menghadapi dia dengan kemurahan. Yang penuh cinta kasih, Tuhan memberikan kasih kepada dia. Yang selalu bohong, Tuhan memberikan dia kebengkokan. Saudara-saudara, di dalam dunia ini kita melihat kebohongan, kalimat yang tidak jujur mengakibatkan jatuhnya pemerintah, presiden, dan raja-raja. Semua tidak bisa diloloskan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Our God is a honest God. Allah disebut Allah setiawan. Allah disebut Allah kebenaran. Allah yang sejati. Maka Tuhan berkata, jikalau engkau mau hidup bahagia, engkau mau hidup umur panjang, engkau mau hidup berarti, berhentilah lidahmu daripada berbuat jahat. Jangan bicara yang kotor, yang rusak, yang tidak membangun, yang menghancurkan orang lain. Bicara semua kalimat yang membangun orang lain. Saudara-saudara, siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara-saudara, setelah engkau tidak lagi melakukan kejahatan, tidak lagi bicara bohong, engkau harus menuntut perdamaian. Apa artinya? To be friendly to everybody. Never you should oppose anybody. You should have the friendship with everybody you meet. Jadilah orang yang bersifat sahabat. Jadilah orang yang suka mengampuni orang lain. Jadilah orang yang menuntut perdamaian. Saudara-saudara, dunia perlu perdamaian. Dunia perlu pengampunan. Dunia perlu persahabatan. Saudara-saudara, mari kita belajar. Di dalam dunia ini, bangsa-bangsa terdiri dari semua orang berdosa. Orang Jerman berdosa, orang Jepang berdosa, orang Timur berdosa, orang Barat berdosa. All have already committed sin and mixture the glory of God. Tetapi jangan lupa, di dalam Yesus Kristus mengajarkan kita, mau kita minta pengampunan, mau kita bertobat, mau kita sungguh-sungguh. Jangan bohong. Selain jangan bohong, selain tahan lidah, engkau harus cari perdamaian. Berusaha damai kepada semua orang yang memusuhi engkau. Maka engkau anakku. Dan menjadikan perdamaian antara mereka yang bermusuh, engkau akan disebut anak Allah. Saudara-saudara, hari ini saya segera selesai khotbah di sini. Saya minta Tuhan memberi kekuatan kepada kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup baik, sungguh-sungguh hidup mencari bahagia, hidup memuliakan nama Tuhan. Takutlah kepada Allah. Ini permulaan bijaksana. Carilah muka Tuhan, carilah wajah Tuhan, carilah kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan. Ini sumber bahagia. Dan jadilah orang yang suka damai dengan semua orang di sebelahmu. Saudara-saudara, saya di airport Kuala Lumpur, saya lihat seorang anak kecil, bagus sekali. Saya lewat situ, saya senyum. Waktu saya senyum, anak kecil itu juga senyum kepada saya. Mendadak saya lihat mamanya langsung berdiri. Saya heran, kenapa saya senyum sama anaknya, kok mamanya yang berdiri? Lalu berkata, silakan duduk. Saya bilang, no. Saya langsung mengerti, ini orang baik. Dia rasa ada orang tua, saya seumur 70 lebih, sedang berdiri, senyum-senyum. Mungkin ini orang tua, perlu kursi. Dia langsung berdiri, silakan duduk. Saya bilang, tidak, saya bukan mau duduk, saya lagi menikmati anakmu yang begitu menarik. Dia ikut senyum. Saudara-saudara, di situ dia bangsa lain. Saya sama dia beda negara, beda bangsa, langsung menjadi sahabat. Saudara-saudara, biasakan dirimu kemana saja
cari perdamaian. Amin. Sekarang kita lihat kebencian melanda seluruh dunia. Benci, benci, benci. Kelihatan orang yang tidak menyenangkan, benci. Orang yang bukan bangsamu, benci. Orang bukan sukumu, benci. Lalu kebencian melanda seluruh dunia. Saudara-saudara, kebencian telah melanda seluruh dunia. Mari kita orang Kristen memberikan benih cinta kasih, benih perdamaian untuk merubah dunia ini. Tuhan memberkati kita, dan biarlah pada hari-hari menuju kepada Natal yang akan datang, Tuhan memberi kekuatan kepada kita menjadi orang yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya berkhotbah sampai di sini. Hari selanjutnya kita teruskan 34. Mari kita bangkit berdiri. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan berkatilah kami, dan Tuhan tambahlah kepada kami cinta kasih, perdamaian, dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh bersahabat dengan semua orang yang kami kenal, dan kami boleh menaburkan benih perdamaian di dalam dunia ini, dan kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.